Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi terkait proyeksi piktorial. Silakan kalian subscribe agar tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Proyeksi piktorial yaitu cara penyajian gambar 3 dimensi atau 3D dengan garis proyeksi sejajar tetapi miring pada bidang proyeksi atau kertas gambar. Proyeksi piktorial ciri-cirinya itu memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan gambar ini, jaring-jaring kubus. Ini merupakan gambar 2 dimensi. Sumbunya ada sumbu X dan sumbu Y. Kita akan merubah ke proyeksi piktorial, yaitu proyeksi gambar 3 dimensi. Silakan kalian perhatikan. Nah, ini merupakan proyeksi piktorial atau 3 dimensi. Ciri-ciri proyeksi piktorial umumnya: 1. Garis proyeksi sejajar tetapi miring atau bersudut. Misal di sini ada sumbu X, maka garis ini dan garis ini akan sejajar dengan sumbu X, sedangkan garis ini dan garis ini akan sejajar dengan sumbu Y. Dan garis ini dan garis ini akan sejajar dengan sumbu Z. Nanti di sini sumbu X dan sumbu Y akan membentuk sudut terhadap garis mendatar. Ciri-ciri yang kedua dapat dilihat dari 3 arah. Ada atas, depan, dan samping kanan. Ciri-ciri yang ketiga memiliki panjang sumbu X, Y, dan Z. Nanti akan ada ketentuan ketika kita akan membuat proyeksi piktorial. Ada perbandingan skala ukuran. Jenis proyeksi piktorial yang pertama, proyeksi piktorial isometri. Proyeksi isometri ini dibagi ada 3 posisi. Yang pertama posisi normal, terus posisi terbalik, dan posisi horizontal. Yang kedua proyeksi dimetrik. 3 proyeksi miring atau paralel atau oblique. Keempat proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif ini ada 3: 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Ini merupakan contoh proyeksi isometri. Ciri-ciri yang pertama dari proyeksi isometri, ciri pada sumbunya. Sumbu X dan sumbu Y mempunyai sudut 30 derajat terhadap garis mendatar. Jadi nanti ada ketentuannya, ini 30 derajat, 30 derajat. Sedangkan sumbu antara yang satu dengan yang lain, ini lingkup ini, sumbu ini 120 derajat. Kita coba cek menggunakan busur. Ini ada 30 derajat dan ini 30 derajat. Ciri-ciri yang kedua terletak pada ukuran sumbu. Ukuran sumbu sama panjang untuk proyeksi isometri ini. Perbandingan ukuran sumbu X, Y, dan Z yaitu 1:1:1.
Jadi artinya seperti ini. Jika kita membuatkan sisi ini 43 ya, 43 mili, maka sumbu pada Y ini sama 43 mili. Sedangkan pada Z, sumbu Z juga sama 43 mili. Jadi perbandingan ukuran sumbu X, Y, dan Z yaitu 1:1:1. Tuh. Selanjutnya kita beralih pada proyeksi dimetri. Ciri-cirinya pada sumbunya, kalau tadi isometri itu 30, kalau dimetri sumbu X mempunyai sudut 10 derajat. Ini ya, ini 10 derajat. Sedangkan sumbu Y mempunyai sudut 40 derajat. Ini nanti 40 derajat. Ini kita ukur menggunakan busur. Ini 10, ini 40. Tapi ada referensi lain yang mengatakan ini boleh 7 derajat dan ini boleh 42 derajat. Semua sama. Hanya kita harus memperhatikan perbandingan dari ukuran panjangnya. Ciri yang kedua, perbandingan skala ukuran pada sumbu X, Y, dan Z yaitu 1:1/2 atau sumbu X 1:1, sumbu Y 1:2 atau setengah, sumbu Z 1:1 atau 1. Nah, sama seperti tadi, kalau misalnya sumbu X ini satunya yaitu 43, sedangkan sumbu Y nya ini setengah, berarti setengah dari 43, kira-kira 21,5. Nanti di sini juga menyesuaikan ya, karena ini ukuran kubus ya, semua sisinya sama. Tapi kita menggambar pada proyeksi dimetri, ukuran pada sumbu Y ini harus setengah agar proporsional. Sedangkan pada sumbu Z ini karena 1 ya, maka 43 mm. Jadi antara Z dan X itu 1. Yang membedakan pada sumbu Y yaitu setengah. Jadi misal kalau sumbu X ini 100 mili, berarti sumbu Y nya sesuai dengan gambar kubus harus 50 karena setengahnya dari 100. Sedangkan pada Z nya tetap 100 gitu. Selanjutnya kita proyeksi miring atau paralel atau oblique ya. Ciri-ciri proyeksi pada sumbunya ya. Jadi kalau tadi ketika dimetri itu 10 dan 40 derajat dan isometri 30 dan 30, sedangkan paralel pada sumbu X nya mempunyai sudut 0 derajat atau berhimpit dengan garis horizontalnya yang warna biru ini. Sedangkan sumbu Y ini ya mempunyai sudut 45 derajat. Ya, ini kita 0, ini 45 derajat. Yang membedakan terletak pada sudutnya. Selanjutnya ciri-ciri yang kedua, terletak pada ukuran sumbunya. Perbandingan skala ukuran pada sumbu X, Y, dan Z yaitu 1:1/1 atau sumbu X sama dengan 1:1 atau 1, sumbu Y dengan 1:2 atau setengah, sumbu Z 1:1. Kalau ini sama dengan ciri-ciri proyeksi dimetri. Yang membedakan terletak pada sudutnya saja. Itu.
Jadi nanti ketika kalian mendapatkan tugas harus memperhatikan sudutnya ini dan perbandingan ukuran sumbunya. Ini misal tadi sumbu X 1 berarti 43, sumbu Y nya setengahnya dari 43 yaitu 21 ya, ini 21,5. Selanjutnya sumbu Z nya karena ini 1 berarti tetap 43 gitu. Selanjutnya kita beralih pada contoh dari proyeksi isometri. Tadi ada 3 ya, ada posisi terbalik, posisi normal, dan posisi horizontal. Kita hanya membedakan posisinya saja. Kalau posisinya seperti ini ya, ini posisi isometri normal ya, sama ketentuannya seperti tadi. Yang membedakan hanyalah letaknya saja. Ini posisi isometri normal. Dan kita balik ya, 180 derajat. Ini merupakan posisi proyeksi isometri terbalik ya. Ketentuannya tetap sama, hanya pada posisinya. Selanjutnya kita putar lagi 90 derajat ya. Ini posisi proyeksi isometri horizontal, terletak pada perbedaan garis referensinya. Itu. Setelah kita mengetahui macam-macam proyeksi isometri, kita berlanjut ke proyeksi perspektif. Jadi di sini proyeksi perspektif ini biasa sering digunakan pada seni arsitek ya, itu untuk bisa menggambar eksterior ya, terus pemandangan. Tapi kita sebagai orang teknik kita harus mengetahui ya, walaupun kita tidak terlalu detail. Jadi ini ada 3 macam ya. Ada perspektif 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Yang pertama perspektif 1 titik dikenal perspektif sejajar ya. Konsepnya, gambar proyeksi perspektif ialah penggambaran suatu objek yang paling dekat akan digambar lebih besar ya. Ini misal ini kan jauh ya. Sedangkan objek paling jauh digambarkan paling kecil. Contoh. Nah, ini kan kecil. Semakin dekat itu gambar akan jauh lebih besar. Nah, seperti itu. Sebenarnya kita sudah mengetahui ini ya ketika kalian waktu sekolah dasar itu menggambar pemandangan. Nah, jadi jalan dari pegunungan itu kecil, nanti semakin turun akan semakin besar. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya perspektif 2 titik. Nah, sama seperti tadi. Dikenal juga perspektif sudut. Ya, konsep gambar proyeksi perspektif ialah penggambaran suatu objek yang paling dekat akan digambarkan lebih besar, sedangkan objek paling jauh digambarkan paling kecil. Nah, ini kalau semakin jauh itu semakin kecil, kalau dekat itu akan besar. Dan ini ada 2 titik hilang. Kalau ini tadi 1 titik hilang. Selanjutnya perspektif 3 titik hilang ya, dikenal juga perspektif miring. Ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini juga sering digunakan pada seniman. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.